punya beberapa alat yang saya beli sendiri pribadi untuk anak saya, ternyata cuma dipakainya nggak lama. Kemudian gimana nih, nganggur padahal harganya lumayan. Iya. Terus mau disimpan juga tempatnya di mana, nanti usang gitu kan ya. Kemudian pasti yang berpikiran begitu nggak cuma saya gitu kan. Terus ya sudah, mulailah diseriusi dengan coba-coba browsing, ternyata di kota lain banyak. Ya mulainya dari situ. Oke, berarti berawal dari pengalaman pribadi. Betul. Ya. Karena memang untuk anak di usia 1-5 tahun itu cepat untuk perkembangannya. Makanya daripada alatnya nganggur, terus akhirnya dicoba disewa-sewain itu dan akhirnya berkembang sampai sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, saya owner dari Bunda Rental Perlengkapan Bayi yang beralamat di Ngeringo, Jaten, Karanganyar. Untuk usahanya itu udah berapa lama? Usaha Bunda Rental Perlengkapan Bayi berawal dari tahun 2016. Berawal dari 2016. Terbesit buat buka usaha seperti ini itu berawal dari mana, Mbak? Waktu itu kebetulan suami saya habis resign Mas dari pekerjaannya, merantau di luar Jawa. Dapat pesangon ya nggak banyak ya, alhamdulillah, tapi disyukuri berapapun itu. Kemudian saya memang berniat untuk membuka usaha karena sudah jenuh jadi karyawan swasta. Oke, berarti gitu. Dulu backgroundnya sebelum buka usaha ini sempat jadi karyawan swasta juga. Iya, saya dan suami sama-sama jadi karyawan swasta dulu. Karena banyak yang namanya ikut orang itu kan pasti ada ketidakpuasan, sepertinya kok nggak cocok. Jadi ya udahlah, kita kenapa nggak bikin usaha, kita jadi bosnya sendiri toh. Siap. Nah, gitu. Dulu inspirasi buat usaha ini itu dari mana ya, Pak? Dapat inspirasi buat usaha ini? Karena saya pertama penyayang anak-anak kecil ya. Kebetulan saya juga waktu 2016 itu saya punya anak baru satu, usia kurang lebih 2 tahun 3 tahun lah. Saya sayang memang sama anak-anak kecil. Kemudian memang menurut saya rental perlengkapan bayi waktu itu 2016 tuh belum banyak Mas. Kemudian saya punya beberapa alat yang saya beli sendiri pribadi untuk anak saya, ternyata cuma dipakainya nggak lama. Kemudian gimana nih, nganggur padahal harganya lumayan. Terus mau disimpan juga tempatnya di mana, nanti usang gitu kan ya. Kemudian pasti yang berpikiran begitu nggak cuma saya gitu kan. Terus ya sudah, mulailah diseriusi dengan coba-coba browsing, ternyata di kota lain banyak. Ya mulainya dari situ. Oke, berarti berawal dari pengalaman pribadi. Betul. Ya. Karena memang untuk anak di usia 1-5 tahun itu cepat untuk perkembangannya. Makanya daripada alatnya nganggur, terus akhirnya dicoba disewa-sewain itu dan akhirnya berkembang sampai sekarang itu. Oke, siap. Nah, sekarang untuk awal mula prosesnya itu berawal dari berapa dulu Mbak alatnya itu? Oke, waktu modal awalnya nggak banyak. Modal awalnya. Waktu itu 3 juta rupiah di tahun 2016. Waktu itu langsung saya belikan, dapat kurang lebih 7 unit. Oh, berarti dari modal 3 juta rupiah itu dapat 7 unit. Ya. Dari 7 unit itu ya, karena saya milihnya macam-macam ya, nggak satu jenis aja. Di 7 unit itu ada yang kereta dorong, ada yang box bayi, ada yang ayunan seperti itu. Nah, ada yang untuk belajar jalan. Jadi dari situ diputar dari 7 unit. 2016 itu kan untuk sosial media sendiri kan belum terlalu seperti sekarang ya. Nah, itu untuk pemasarannya sendiri dulu itu gimana itu, Mbak? Untuk pemasarannya saya awal mula itu saya edukasi dulu ibu-ibu yang ada di sekitar saya. Kebetulan kan saya tinggalnya di pinggiran ya, Solo pun Solo pinggiran kan, Ngeringo, Jaten itu ke pinggiran. Jadi saya datengin
posyandu-posyandu yang ada di sekitar rumah saya. Kemudian saya bikin janji sama ibu bidan-bidannya, begitu ceritanya. Terus saya mengedukasi lewat menyebar brosur, membuka peluang untuk bundanya untuk tanya jawab ke saya, seperti apa sewa, apa keuntungannya kalau kita sewa, kemudian syaratnya seperti apa kalau mau sewa, seperti itulah. Lah baru kemudian jarak antara mungkin 3 bulan 4 bulan baru kelihatan ada hasilnya dari usaha saya edukasi itu. Barulah ada 1-2 orang datang ke toko, ya sembari cuma ya lihat-lihat dulu, kecek-kecek dulu, baru kemudian ada mulai bulan keempat, 5 itu ada yang datang mungkin nyewa. Sembari kan kita nunggu feedback ya dari bunda-bundanya yang di posyandu itu kan. Sembari nunggu itu ya kita pastinya posting-posting juga di media sosial. Waktu itu 2016 tuh yang lagi rame itu OLX, Kaskus sama Facebook waktu itu. Kemudian banyak sih yang mulai tahu ya dari luar-luar, dekat-dekat rumah saya, lingkungan saya mulai datang bertanya-tanya gitu sih. Iya. Untuk pelanggannya sendiri ini dari mana aja Mbak? Ini dari sekitar aja atau mungkin sekarang udah melebar agak jauh ini untuk pelanggannya sendiri? Awalnya dulu itu cuma sekitar Karanganyar aja, kemudian melebar sampai sekarang itu Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen. Itu sekitar Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali mungkin paling yang perbatasan sini. Udah sampai Boyolali juga ini tadi. Tapi yang perbatasan Solo. Nah sekarang untuk omset ini Mbak, tadi kan udah ini modalnya sendiri udah berawal dari 3 juta dapat 7 unit, sekarang berkembang sampai sekarang, dan sekarang untuk omsetnya sendiri berapa Mbak untuk usaha seperti ini? Omsetnya sih untuk terbesar mungkin atau gimana? Gitu. Kalau omset terbesar kita bisa mencapai kurang lebih 700.000 per hari. 700.000 per hari. Per hari itu sekarang bisa keluar berapa unit? Kalau unit sekarang ini bisa antara 4 sampai 6 unit. 4 sampai 6 unit. Dan sekarang udah ada banyak ya Mbak ini untuk unitnya kurang sendiri. Lebih update ini 240-an. 240 unit dari berbagai model ya. Berbagai jenis. Sekarang udah ada karyawan juga ya Pak? Iya, alhamdulillah ada 4. Ada 4 karyawannya ya. Itu job desk-nya itu untuk apa aja? Kalau untuk admin sendiri? Ya, admin ini merangkap customer care ya, maksudnya yang bagian toko gitu ya, bagian depan, administrasi, pelayanan customer yang datang seperti itu. Kemudian melayani kurir yang in out ya, ambil sama nganter kayak gitu. Yang kedua kurir pastinya. Kemudian yang ketiga bagian laundry. Laundry termasuk dengan QC ya, quality controlnya ya. Kemudian yang keempat mengenai kebersihan lingkungan. Lingkungan toko ya, karena kita harus bersih dan higienis kan toko. Tempat display kita gitu. Nah itu berarti untuk masalah kebersihan itu memang benar-benar dijaga banget ya. Jadi udah ada karyawannya yang khusus untuk laundry unit-unitnya ini ya Kak. Untuk harapan ke depan untuk usahanya itu seperti apa Kak? Harapan ke depan karena permintaannya juga semakin hari bertambah tahun tuh semakin banyak dan meluas ya area jangkauannya ya, padahal kan kami terus terang masih memakai armada sepeda motor untuk kurir. Jadi memang kami itu batasi cuma maksimal tuh 20 km aja Mas kalau mau delivery. Harapannya itu bisa semakin luas jangkauannya dalam melayani. Ibarat kata mungkin ya membuka cabang baru mungkin di daerah-daerah yang sebenarnya banyak membutuhkan. Kita tuh banyak cancel membatalkan customer karena jaraknya yang jauh, padahal memang
pasarnya tuh di sana itu ya bagus juga, dan memang mereka membutuhkan. Yang pertama tuh membutuhkan itu loh. Jadi Iya. apa ya, rasanya tuh pengen membantu untuk menyediakan di sana, cuma ya belum dikasih rezeki sekarang itu ya. Mudah-mudahan. Berarti next kedepannya harapannya ingin buka betul. cabang juga yang di daerah-daerah mungkin yang banyak membutuhkan untuk usaha ini ya, untuk rental seperti ini ya. Oke. Untuk awal mulanya itu bisa mencapai seperti sekarang itu gimana sih Mbak prosesnya? Ini untuk edukasi teman-teman aja. Oke. Yang pertama pastinya kalau sudah niat ya, memang kita sudah pengen ya berwirausaha, pastinya akan totalitas itu dari segala sisi. Misalkan ya berani nggak malu, ya kan, berani menghadapi orang, berani harus membuka diri untuk tetap dikritik ya, jangan takut dikritik pastinya. Jadi nggak usah takut kalau kita itu sampai ada orang menyampaikan kekurangan kita, itu malah menjadi cambuk kalau saya. Kemudian yang pastinya telaten karena kan detail ya, namanya perlengkapan bayi itu kan harus bersih ya, higienis. Nah itu kedetailan, menjaga konsistensi, menjaga kebersihan alat, nah itu mungkin yang menjadi daya tarik usaha rental ini biar bisa tetap eksis. Terima kasih banyak buat Mbak Dewi, semoga usahanya tambah maju, tambah berkembang, dan tentunya sesuai harapannya bisa buka cabang lagi nanti di berbagai kota lainnya juga ya. Terima kasih banyak buat Kak Dewi atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.